Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Prasetyo dengan NIM 2013511010, jurusan Teknik Informatika Malam A. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu fungsi dan isi device manager, yang kedua fungsi dan isi disk management, dan yang terakhir cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Pengertian device manager. Device manager adalah fitur kontrol dalam sistem operasi Microsoft Windows. Software bawaan Windows ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang ke komputer. Ketika sebuah perangkat keras tidak berfungsi, perangkat keras yang bermasalah tersebut akan disorot untuk ditangani oleh pengguna melalui device manager. Fungsi device manager. Yang pertama, memantau status setiap perangkat komputer. Yang kedua, mengontrol kebijakan dalam menentukan proses mana yang akan mendapatkan perintah kepada perangkat dan untuk berapa lama digunakannya. Dan yang terakhir, mengalokasikan dan menonalokasikan perangkat pada setiap tingkat proses dan tingkat tugas dari perintah dalam komputer. Seperti inilah gambaran ketika kita membuka device manager. Selanjutnya akan saya jelaskan kategori device. Yang pertama ada audio input dan output. Sebuah list device yang mencantumkan sebuah perangkat audio input dan output, contohnya seperti mikrofon, speaker komputer, dan perangkat audio USB. Ada baterai, device yang berfungsi dalam menampilkan komponen hardware yang memasok daya ke perangkat komputer. Ada Bluetooth, control device yang memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio untuk berbagi data dalam jarak tertentu. Ada komputer, menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang Anda pakai saat ini. Ada display adapter, sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Ada DVD atau CD-ROM driver, perangkat disk optik dalam sistem komputer yang memungkinkan Anda menggunakan CD, DVD, dan disk Blu-ray untuk mendengarkan musik atau menonton film serta kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada Human Interface Device. Human Interface Device atau biasa disingkat HID adalah definisi kelas perangkat untuk menggantikan konektor PS2 dengan driver USB generic atau plug and play untuk mendukung perangkat HID seperti keyboard, mouse, game, controller, dan lain-lain. Ada IDE atau ATA-P controllers. IDE controllers juga dikenal sebagai ATA controller adalah sistem paralel antarmuka asinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat IDE standar. Perangkat ini bisa disebut sebagai host adapter karena menyediakan cara untuk menghubungkan perangkat IDE dengan host. Selanjutnya ada imaging device. Device ini memungkinkan Anda untuk memperbarui driver untuk perangkat dalam mengelola gambar yang ada dalam komputer. Selanjutnya ada keyboard, perangkat input yang memungkinkan seseorang dalam memasukkan huruf, angka, dan simbol lain ke dalam komputer. Selanjutnya ada Big and Other Pointing Device, perangkat input untuk komputer seperti mouse, joystick, atau trackball, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah perangkat keluaran elektronik yang dikenal sebagai terminal dalam menampilkan video atau VDT atau unit tampilan video atau VDU. Hardware ini digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik yang dihasilkan oleh komputer. Selanjutnya ada network adapter, komponen perangkat keras internal komputer yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Selanjutnya ada print queue, daftar perintah keluaran printer yang disimpan dalam area memori yang telah diantrikan
Perangkat ini mempertahankan status terbaru dari semua pekerjaan cetak yang aktif dan menunggu keputusan perintah dari user. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau juga dikenal sebagai CPU bertugas dalam memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Selanjutnya ada software device, sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya ada sound, video, and game controller. Perangkat input yang digunakan untuk memainkan video game atau sistem yang dipakai untuk memberikan input dalam menjalankan video game melalui hardware seperti joystick dan sejenisnya. Selanjutnya ada storage controller, perangkat yang mengontrol larik penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen CPU, memory cache, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut storage processor atau pengontrol array. Selanjutnya ada system device, perangkat pada sistem board seperti pengontrol keyboard, jump, register DMI, pengontrol DMI, pengontrol memori, VDC, port IDE, port serial paralel, PCI bridge, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada Universal Series Bus Controllers, merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara device dan pengontrol host seperti PC atau smartphone. Perangkat ini menghubungkan perangkat peripheral seperti kamera digital, mouse, keyboard, printer, scanner, hard drive eksternal, dan flash drive. Kesimpulannya, jadi device manager merupakan fitur pengontrol yang terdapat di dalam sistem operasi Windows. Artinya, dengan fitur tersebut pengguna dapat melihat hingga mengontrol perangkat keras yang terdapat pada komputer. Selain itu, dengan adanya device manager, pengguna dapat mengetahui apa saja perangkat keras yang bermasalah atau mengalami gagal fungsi. Biasanya kondisi ini ditandai dengan adanya icon peringatan berwarna kuning pada driver. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari disk management. Yang pertama, buat partisi, drive logis, dan volume. Yang kedua, menghapus partisi, drive logis, dan volume. Yang ketiga, format partisi dan volume. Yang keempat, mark partisi aktif. Yang kelima, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removal disk, dan drive CD-ROM. Yang keenam, memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. Yang ketujuh, buat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Yang kedelapan, mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. Yang kesembilan, mengkonversi dinamis untuk disk dasar meskipun ini adalah operasi destruktif. Dan yang terakhir ada pada disk dinamis membuat sejumlah volume khusus termasuk membentang, bergaris, cermin, dan write 5 volume. Disk management. Manajemen disk membuat ekstensif menggunakan menu konteks. Mengklik kanan pada drive atau partisi biasanya akan memberikan menu yang berisi pilihan dan prosedur yang tersedia untuk perangkat tertentu. Item menu tindakan adalah metode alternatif untuk menentukan informasi yang sama. Sebuah keuntungan dari menggunakan manajemen disk sebagai besar perubahan yang dapat Anda tidak memerlukan reboot sistem agar Anda dapat terus bekerja sambil prosedur lengkap. Seperti inilah gambaran ketika kita membuka disk manajemen. Terima kasih, itulah yang bisa saya jelaskan tentang fungsi dan isi device manager, fungsi dan isi disk manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggabungkan dan melakukan partisi ruang memori. Langkah pertama, kita ketik disk manajemen. Akan muncul seperti ini. Di sini selanjutnya saya akan melakukan partisi D. Klik kanan, kemudian kita pilih shift volume,
Untuk size-nya bebas berapa saja, kita pilih 238407. Kemudian kita klik shrink. Seperti ini tampilan ketika kita sudah melakukan shrink. Sudah muncul partisi baru sesuai size yang kita buat. Selanjutnya kita klik kanan pada partisi baru. Kemudian kita pilih new simple volume. Kemudian kita pilih next. Ininya default saja. Kemudian kita next. Selanjutnya kita bebas memilih huruf apa saja. Untuk identitasnya saya pilih di sini menggunakan huruf T. Kemudian next. Di sininya default saja. Kemudian next. Kemudian finish. Sekarang sudah muncul partisi baru yang sudah kita buat. Bisa kita isi dengan folder. Saya akan mengisi folder baru di sini. Selanjutnya kita gabungkan kembali partisi yang telah kita buat. Buka kembali disk manajemen. Kemudian kita pilih partisi baru yang baru saja kita buat. Yang ini, klik kanan. Kemudian kita format dulu. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya, setelah diformat, kita klik kanan. Kemudian kita pilih delete volume. Kemudian yes. Setelah itu bacaannya akan jadi seperti ini. Unlocked. Tetapi size-nya belum bisa balik lagi ke semula. Bagaimana caranya? Kita pilih partisi D. Kemudian kita pilih extend volume. Kemudian next. Ininya default saja. Kemudian next. Kemudian finish. Partisinya telah kembali seperti semula. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.